Oke, kita masuk ke bagian yang mungkin juga banyak ditanyakan orang tua ya. Ya. Aktivitas apa sih gitu yang Bu Ayati itu sering lakukan bersama Vincent? Tadi Bu Ayati udah singgung sedikit ya, Bu Ayati ajak Mm-mm. aktivitas membereskan rumah, terus bermain Ya, bersama gitu. ya, Boleh di-share ke orang tua, maksudnya bagaimana sih membuat anak kita yang special needs nih tetap produktif ya selama ya, masa betul. pandemi ini gitu. Karena Ya, betul. gini Bu, saya maksudnya ada keluarga yang sedang bekerja dengan saya juga, itu bingung, anak saya Mm-mm. disuruh ngapain lagi nih gitu. Jadi mamanya ini bingung karena Mm-mm. misalnya mamanya lagi masak, ya udah anaknya Ya. cuman duduk aja gitu loh, cuma diajak ngobrol Ah, dari oke. jauh. Nah, biasanya si anak ini akhirnya malamnya atau sorenya itu udah bosan banget Mm-mm. dan akhirnya cari cari gara-gara gitu ya. Ya. Akhirnya jadi tantrum dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti apa sih Bu Ayati menstrategikan nih selama masa pandemi ini, seperti apa aktivitas yang dilakukan? Ah, oke. Biasanya sih saya mulai dari hal-hal yang simple dulu ya, karena eh, karena saya udah mendalami ADI ini, di dalam ADI kan juga kita mempelajari, kita diajarkan bagaimana kita mempelajari level kemampuan anak kita. Nah, disitulah saya praktekkan. Jadi, kita itu sebagai orang tua harus tahu nih kemampuan anak kita itu batasannya di mana. Jadi, kita menentukan satu aktivitas tidak boleh terlalu jauh atau tinggi dari kemampuan anak. Ibaratnya kemampuannya di sini, kita jangan tahu tinggi. Dan juga jangan tahu rendah. Karena tahu Yes. rendah pun, anak itu terlalu gampang untuk dia lakukan. Itu cenderung jujur aja boring bagi mereka. Gak ada tantangan. Nah, biasanya sih saya dari kemampuan itu, saya naikin sedikit demi sedikit. Itu yang saya lakukan. Nah, itu Vincent itu awal-awal pandemi, itu saya hal-hal simpel kayak menyapu, walaupun ya sapunya ala kadar, walaupun itu kadang nggak bersih, tapi saya selalu kasih dia support, wah pintar ya, kamu udah bisa menyapu, membantu mami gitu loh. Terus ngepel apa-apa, ngelap-ngelap aja, ngelap jendela atau apa hal-hal yang simpel. Terus kalau misalnya dia misalnya boring pada saat saya lagi masak tuh dia suka nyiupin gas kompor saya. Itu kan sebenarnya berbahaya ya. Sebenarnya tujuan dia itu biar mami itu nggak beraktivitas di dapur, dia bosen, maunya mami temenin. Nah, oke kalau begitu kamu mau ikut masak. Ya udah, ayo gitu loh. Ya, kadang dia bantu saya yang mau itu petik kacang panjang atau buncis atau apapun, walaupun nanti hasilnya jujur aja sometimes tuh kebuang, nggak kepake gitu karena berantakan banget, udah nggak jelas bentuknya, tapi nggak apa. Kita sebagai orang tua jangan mengasihin anak kita aktivitas itu kita berharap hasilnya. Itu sebenarnya sih saya sarankan tuh jangan ya. Yang penting anak itu dia dengan ada aktivitas dia merasa aduh aku ikut membantu mami, aku ikut berperan nih gitu loh. Walaupun jujur hasilnya itu kadang kita nggak kepakai, tapi anak itu sudah rasa percaya diri dia itu muncul dan dia merasa dia dibutuhin nih sama orang tua dan jujur dari situ dia merasa bahagia, saya melihat dia tuh enjoy sekali gitu loh. Kayak seneng mukanya dia, help mami gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus dari aktivitas simple ini hasilnya apa? Sekarang pada saat Vincent bermain nih, contohnya dia bermain Play-Doh yang lengket-lengket begitu di lantai tuh sudah ibaratnya udah nempel kemana-mana, saya biarkan. Kenapa? Karena pada saat selesai, tanpa saya instruksi, tanpa saya apa-apa, dia akan membersihkan sendiri. Inisiatif dia akan muncul. Karena dia tahu pada saat awal kita ajarin dia menyapu itu tujuannya apa? Saya selalu memberitahu, dia bersih ya, dan dia tahu gitu loh. Misal dia bikin roti gitu, roti sarapan pagi dia bikin roti kan suka ada remah-remah gitu ya. Nah dia akan setelah selesainya dia akan ambil sapu, ambil pengking nyapu sendiri. Begitu juga halnya kalau misalnya dia kadang mandi airnya keceprak kemana-mana, mungkin keluar pintu atau apa karena dia juga plus bermain dengan air di kamar mandi sabun. Nah
selesainya dia akan ambil dia pel sendiri gitu loh. Sehingga aktivitas yang awalnya kita buat have fun together dengan dia, malah ujung-ujung saya perhatikan menjadi dia itu ada muncul satu rasa tanggung jawab, dan dia tahu nih aktivitas ini kapan saya harus pakai gitu loh. Dan dia tahu, dan itu benar-benar ngebantu saya sekali sekarang ini. Jadi sekarang itu kalau saya udah dia lihat maminya sibuk, udah saya tanpa instruksi dia tahu nih. Selesai makan nih di meja makan, dia tahu, oke, selesai makan biasa mami harus beberes. Untuk beberes mami, saya harus itu benerin kursi-kursi. Dia keangkat kursi satu persatu itu ke tempat yang lebih tinggi sehingga saya sapunya lebih gampang. Gitu. Terus setelah makan, saya harus menempatkan piring saya yang bekas saya makan itu di tempat cucian piring. Nah, itu udah bisa Vincent lakukan semuanya tanpa instruksi. Padahal itu bukan tujuan utama atau Betul, tujuan awal betul. ibu melatih dia Iya, ya. betul. Tapi itu kayak side effect atau dampak ketika ibu pokoknya libatin dulu aja Betul, gitu betul. ya. Tapi dampaknya dia malah jadi ada inisiatif dan tanggung jawab dan bisa mengerjakan yang orang suka bilang kemandirian Ya, gitu ya Bu betul ya. dok. Dan itu nggak hanya terjadi di rumah pada saat saya bawa dia keluar, bisa ke rumah tantenya dia, pada saat kita makan bareng di sana. Dan dia udah bisa, setelah selesai makan dia udah bisa tuh. Piringnya tanpa disuruh orang pun dia akan cari tempat cucian piring di mana dia taruh gitu loh. Benar-benar inisiatifnya muncul. Iya, Fokusnya ibu, tapi di awal saya mau iya. garis bawahi. Maksudnya jangan sampai orang tua berpikir, wah kita harus melatih Oh, kemandirian bukan. nih selama di rumah. Fokusnya ibu di awal tuh motivasi ibu sebenarnya bukan mau melatih kemandirian ya. Kemandirian itu bukan tujuan utama. Ya, tapi saya itu berusaha pada saat awal itu tuh karena dia itu sering tantrum emosional, dia mencari satu aktivitas, tapi aktivitas itu yang mungkin bermanfaat. Ibaratnya sambil menyelam minum air, kasar katanya begitu. Tapi kemandirian itu bukan tujuan utama. Tapi saya berusaha Yes. mencari aktivitas sehingga dia bisa mengontrol emosinya dia. Jadi aktivitas pun yang dipilih pun saya berusaha memilih yang berguna gitu loh. Oh, kebetulan saya juga karena anaknya udah umur 12 tahun, saya rasa kemandirian dia perlu saya tingkatkan dan saya coba berputar di situ gitu loh. Yes.